Hai semuanya, saya Ashley Banfield dan ini adalah Drop Dead Series. Selamat datang di Hopetown Inn and Marina, di mana saya berada di Elbow Key, Bahama. Jika Anda mengenal daerah ini, maksud saya ini adalah surga. Tapi ada masalah di surga. Dan izinkan saya memberitahu Anda. Mungkin lebih tepat jika dikatakan bahwa surga telah hilang. Karena kami sudah memasuki hari keempat penyelidikan kami di sini, di Abacos. Anda tahu, di Pulau-Pulau Utara, Nassau, Utara New Providence. Dan sangat sulit untuk mendapatkan informasi di sini. Sulit sekali. Sulit mendapatkan informasi dari kepolisian kerajaan Bahama. Dan sulit juga mendapatkan informasi dari penduduk lokal karena tidak semua orang, Anda tahu, mempercayai media. Dan tidak semua orang juga mau berbicara. Tapi kami telah menemukan beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Anda hari ini. Khususnya, sekarang kami memiliki foto terakhir yang diketahui dari Lynette Hooker saat masih hidup. Dan foto itu diambil hanya beberapa menit sebelum dia dan suaminya, Brian Hooker, meninggalkan resort tempat mereka menghabiskan waktu untuk minum-minum pada sore hari tanggal 4 April Sabtu malam. Namun, ada begitu banyak informasi dalam foto ini, terutama cap waktu, pakaian yang dikenakan, bahasa tubuh, dan apa yang mereka lakukan. Tapi saya akan melangkah lebih jauh dari sekadar foto. Dan saya akan berbicara dengan bartender yang menyajikan minuman terakhir untuk mereka. Dia punya beberapa hal untuk disampaikan, dan dia juga akan meluruskan banyak fakta. Karena, wah, gosip di sini sangat cepat menyebar. Dan pekerja yang memberitahu saya tentang minuman mereka ternyata tidak terlalu akurat. Tapi, bartender akan menjelaskannya. Tapi sekarang, kembali ke foto. Ini adalah area kolam renang yang dikunjungi Brian dan Lynette Hooker sekitar pukul 4.30 sore pada hari Sabtu 4 April. Seperti yang sudah kamu ketahui, mereka menurunkan jangkar di kapal pesiar mereka yang bernama Soulmate. Dan bolehkah saya berhenti sejenak untuk berkomentar betapa sedihnya bahwa kapal pesiar yang dimiliki pasangan ini bernama Soulmate? Soulmate? Karena pada tahap ini, dan saya tegaskan ini memang masih penyelidikan, dia masih dianggap sebagai tersangka. Dan itu berasal dari pihak berwenang di Bahama. Penyelidikannya masih berlangsung, kan? Dan coba pikirkan, apakah mungkin belahan jiwamu bisa melakukan apa yang kamu tahu dulu pernah dituduhkan kepada Brian saat dia dicurigai dan ditahan. Dia belum didakwa atas apapun. Dia sudah kembali ke Amerika Serikat. Sekarang dia sebenarnya ada di Sacramento. Aku akan membicarakan itu sebentar lagi. Tapi kembali ke foto tadi. Jadi Lynette mengenakan baju renang hitam. Kamu bisa lihat kalau diperbesar dan luaran hijau. Aku sudah memeriksa ini dengan Putri Lynette dan pacar Putri Lynette, Stephen. Mereka berdua bilang itu Brian dan Lynette. Kamu bisa tahu dari tato USMC di bahu kirinya. Dan itu pasti Lynette. Dan kami sudah sering melihat luaran baju renang itu, atau setidaknya yang mirip, di banyak video mereka dan video media sosial mereka. Jadi dia memang memakai penutup itu. Dan yang sangat penting dari itu adalah, Brian tidak pernah menyebutkan luaran baju renang itu saat dia berbicara dengan pihak berwenang. Saat dia berbicara dengan pemadam kebakaran dan penyelamatan, dia hanya mengatakan bahwa dia mengenakan baju renang 2 potong berwarna hitam, dan itu bukan bikini. Putri Lynette, Carly, memberitahuku bahwa itu lebih seperti baju renang 2 potong berwarna hitam, yang, kamu tahu, terlihat seperti baju renang 1 potong, tapi sebenarnya itu 2 potong. Itu saja yang dikatakan Brian. Brian bilang itu baju renang 2 potong berwarna hitam, tapi dia tidak bilang kalau dia mengenakan luaran hijau di atasnya. Dan sekarang dari fotonya, kamu bisa jelas melihat bahwa dia mengenakan sesuatu yang lain yang tidak disebutkan Brian kepada polisi. Juga penanda waktu pada foto itu. Dan aku harus memberitahumu tentang foto ini. Bagaimana aku mendapatkannya? Pertama-tama, aku sudah mendengar tentang foto itu, dan banyak orang di sini membicarakannya. Sebenarnya, ada sebuah perahu tepat di belakang sini. Sebenarnya, letaknya sedikit di luar jangkauan. Biar aku putar ke arah sini. Lihat lambung biru di sana. Lambung biru di perahu itu. Orang-orang di perahu itu sudah memberitahuku tentang foto itu, tapi mereka tidak mau memberitahuku nama pria yang memiliki foto tersebut. Ini seperti super rahasia. Tapi, pokoknya, aku banyak mencari-cari. Dan tadi malam, benar-benar larut, aku akhirnya bisa mendapatkan foto ini dari seorang nelayan lokal bernama Joe. Dan omong-omong, itu adalah ikan wahoo yang sedang dia pegang. Dia menghabiskan banyak waktu di laut, dan semua orang mengenalnya. Dia sudah lama tinggal di sini. Dia adalah pria Amerika yang sekarang tinggal di sini. Dan Joe sedang mengambil foto untuk ibunya. Ibunya mengirim pesan kepadanya, dan dia keluar karena malam itu sangat indah.
Lalu dia mengambil foto kolam renang, ombak, dan angin. Dan dia mengirimkannya ke ibunya. Sebenarnya dia mengambil 2 foto. Salah satunya sedikit lebih jelas ketika kamu memperbesar ke Brian. Kamu bisa melihat tatonya sedikit lebih jelas. Tapi baru keesokan harinya Joe sadar. Tunggu dulu, aku rasa aku punya foto mereka. Dan cap waktu di fotonya adalah pukul 18.34. Pukul 18.34. Kita tahu bahwa Brian dan Lynette masih berada di kolam renang. Dan bartender juga menguatkan hal itu. Dia bilang ke saya bahwa dia melayani mereka minuman terakhir sekitar pukul 6 sampai 6.30. Ada rekaman kamera pengawas. Dan kepolisian kerajaan Bahama sangat-sangat ketat dan sangat tertutup. Mereka tidak mengizinkan manajer umum Abaco Inn untuk merilisnya. Bahkan tidak kepada Carly, putri Lynette. Ini benar-benar menyedihkan, karena kami sebenarnya menghabiskan banyak waktu bersama Carly dan pacarnya Steve. Mereka akhirnya berhasil sampai ke Elbow Key, dan kami kembali bersama mereka. Dan aku akan tunjukkan itu sebentar lagi. Kami kembali bersama mereka ke Abaco Inn, tempat ibunya terakhir kali terlihat. Dan aku berbicara dengan mereka di sana dan mendengarkan pendapat mereka setelah mereka melihat langsung situasinya. Tapi, Aku hanya terkejut bahwa manajer umum tidak memberikan video itu kepada mereka. Dia memang membiarkan mereka melihatnya. Dia membiarkan mereka melihat videonya, tapi dia tidak mau memberikan salinannya. Dan ketika mereka melihat videonya, mereka juga memperhatikan cap waktu pada saat Brian dan Lynette meninggalkan Abaco Inn. Dan menurut ingatan mereka, itu sekitar pukul 6.38 kira-kira di waktu itu. Yang berarti foto yang diambil pada pukul 6.34 ini hanya beberapa menit sebelum mereka akhirnya pergi. Tapi itu juga aneh, karena sepertinya tidak cocok dengan cerita yang Brian ceritakan kepada kebanyakan orang bahwa dia pergi sekitar jam 7 atau 7.30. Karena ini jauh sebelum jam 7. Itu akan menambah sekitar 1 jam lagi ke seluruh cerita tentang kapan perahu terbalik dan berapa lama waktu yang dibutuhkan Brian untuk sampai ke Marsh Harbor sambil terapung. Sampai sekarang, waktunya sekitar 8,5 sampai 9 jam. Nah, sekarang akan menjadi 9,5, 10 jam, atau bahkan lebih lama. Juga saat itu masih terang benderang. Sekarang jam 6.35, dan aku hampir harus melakukan ini karena matahari tepat di mataku. Oke, mataharinya sedang terbenam. Dan sebenarnya mataharinya baru terbenam sekitar jam 7.30, tapi setelah itu masih ada cahaya senja. Baru benar-benar gelap jam 8. Jadi, wow, bisa dibilang dia pergi sekitar jam 6.45. Itu berarti masih ada cahaya selama 1 jam 15 menit. Dan perahu kecil itu tidak akan berjalan selama 1 jam 15 menit. Itu hanya memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit dari Abaco Inn ke, kamu tahu, ke area labuh tempat mereka berada, tepat di luar White Sound Channel, kan? Bagaimanapun, ini hanyalah satu data lagi dalam cerita yang sangat aneh yang diceritakan oleh Brian, yang tidak cocok dengan beberapa hal lain yang dia ceritakan kepada orang lain. Jadi, jam 6.34 adalah penanda waktu pada foto Joe. Dan terima kasih Joe, dan terima kasih juga untuk ibumu. Aku menghargai kenyataan bahwa kamu mengambil foto itu untuk ibumu dan membagikannya kepadaku. Aku benar-benar menghargainya. Hal lain yang ingin aku ceritakan padamu adalah ketika kami pertama kali tiba di Abaco. Berapa hari yang lalu ya? Sepertinya 3, aku pikir 3 hari yang lalu. Aku tahu, sampai lupa menghitung, 4 hari. Beberapa pekerja di sana bilang mereka hanya memesan 2 ronde minuman, Bacardi Light dan soda. Mereka memang hanya memesan 2 ronde minuman dan mereka memang minum Bacardi Light, tapi bukan soda. Itu Coke. Dan lihat, detailnya tidak terlalu penting untuk penyelidikan, tapi fakta-faktanya yang penting. Jadi, alasan aku tahu itu Bacardi Light dan Coke dengan jeruk nipis yang juga dikenal sebagai Cuba Libre adalah karena bartendernya yang memberitahuku. Aku akhirnya bisa menemui bartender itu karena dia libur beberapa malam terakhir. Dan aku bisa bicara langsung dengannya tentang semua yang dia lihat dengan pasangan itu. apakah mereka mencolok? Tidak juga. Dan apakah ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh? Seperti, apakah mereka marah? Apakah dia marah? Apakah dia terlihat frustrasi atau kesal? Apakah ada sesuatu yang benar-benar mencolok? Dan saya bilang, pada dasarnya, tidak. Ken Sweeting adalah bartendernya. Ini percakapan saya dengannya di Abaco Inn. Jadi, ceritakan padaku. Ceritakan tentang hari ketika pasangan itu datang ke sini. Apa yang kamu lihat? Oke, jadi Sabtu sore
Saya kira sekitar jam 4.30 kira-kira. Pria itu datang ke bar. Istrinya langsung menuju ke kolam renang. Jadi saya sebenarnya tidak melihat atau berbicara dengannya. Hanya saja dia lewat begitu saja. Itu adalah sore yang sibuk. Pria itu datang, dia memesan 2 rum dan coke, Cuba Libre. Rum dan Coke atau rum dan soda? Rum dan coke. Oke, awalnya kami dengar rum dan soda. Terima kasih sudah memperjelas. Jadi, 2 Cuba Libre. 2 Cuba Libre, saya pakai rum putih, coke, dan jeruk nipis. Saya sudah kasih 2. Dia bawa minumannya ke bawah, ke dekat kolam renang. Dia naik lagi sekitar sejam lebih kemudian. Dia mengambil 2 lagi dari sisi lain bar. Karena kali itu dia datang dari area kolam renang, bukan dari arah sini. Dia memberi mereka 2 minuman untuk pesanan kedua. Lalu dia kembali ke area kolam renang. Itu saja. Saya hanya melayani mereka 4 minuman. Apakah dia ingin berbicara denganmu? Tidak. Hanya saat saya mengambil pesanannya. Dan kemudian untuk yang kedua kalinya dia bilang, "Oh, terima kasih sudah melayani saya dengan cepat. Karena saat itu kami sedang sibuk." Malam itu ada hampir 200 orang di sana, seperti itu. Dan untuk yang kedua kalinya dia datang, dia tidak memakai baju, kan? Tidak, Pak. Pertama kali dia memakai baju. Pertama kali adalah saat mereka pertama kali datang. Lalu saat dia keluar untuk kedua kalinya, dia datang dari area kolam renang. Saya tidak tahu apakah mereka melepas bajunya di laut atau di kolam. Tapi dia keluar tanpa baju untuk yang kedua kalinya, maksud saya. Dan dia bilang, "Oh, saya minta maaf karena saya tahu ini sudah mendekati waktu makan malam dan segala macam." Dan saya bilang, "Bro, tidak apa-apa. Kamu cuma datang ke bar untuk minum. Dan kamu juga sudah di area kolam renang. Jadi itu bukan masalah besar." Dan saya gesek kartunya, mengurus semuanya sesuai prosedur. Dan itu pada dasarnya adalah terakhir kali saya melihat keduanya. Apakah dia terlihat sangat-sangat mabuk? Atau hanya agak mabuk? Tidak, saya tidak akan mengatakan begitu. Maksud saya mungkin dia sedikit terpengaruh, tapi jelas tidak terlihat mabuk. Bagaimana suasana hatinya? Menurut saya dia terlihat baik-baik saja, seolah-olah semuanya normal. Tidak terlihat ada sesuatu yang terjadi, tidak ada yang salah. Dia tidak marah. Tidak marah atau kesal atau apapun seperti itu. Setidaknya tidak terhadap saya. Saya tidak melihat ada kemarahan. Dia terlihat seperti sedang dalam suasana hati yang baik. Iya. Sedang bersenang-senang. Menikmati suasananya. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar? Atau mendengar suara yang meninggi? Tidak, Bu. Tidak. Saya tidak melihat mereka. Jika mereka bertengkar atau semacamnya, itu pasti terjadi di area kolam renang. Dan saya bekerja di sisi lain, di bar. Jadi mereka, maksud saya, sepertinya menurut semua orang yang saya ajak bicara di sini, mereka pasangan yang biasa saja. Pasangan yang ada di sini. Itu agak aneh menurut saya. Mereka memang tidak terlalu menonjol. Tidak. Apakah kamu melihat mereka pergi? Saya tidak melihat. Apakah kamu tahu jam berapa mereka pergi? Tidak tahu pasti. Kamu mungkin harus cek ke manajer umum atau semacamnya untuk mungkin mendapatkan informasi dari rekaman atau semacamnya. Karena seperti yang saya bilang, kami sedang sibuk malam itu. Jadi saya tidak punya kendali. Atau terpikir untuk memperhatikan orang-orang yang keluar dan tidak masuk. Apakah kamu tahu jam berapa mereka minum terakhir kali? Hello. Saya rasa kemungkinan antara jam 6 dan 6.30. Jam 6 dan 6.30. Ya. Kira-kira. Cukup waktu untuk menghabiskan minuman mereka, misalnya sampai jam 6.35. Ya, atau kalau mereka dapat minumannya sekitar jam 6.30, selesai sekitar jam 7, seperti itu. Katanya mereka pergi sekitar jam 7, 7.30, tapi aku tidak yakin. Ini sulit untuk dipastikan. Ya, dan seperti yang saya katakan, saya tidak bilang jam 6.30. Saya tidak memperhatikan, mereka pasti masih di sini setelah jam 6.30. Mereka pasti. Ya, ada foto mereka pada jam 6.34 sepertinya. Tapi memang sulit untuk memastikan kapan tepatnya ya, kapan mereka berada di area kolam pada saat itu. Saya bisa mendapatkan kartu nama manajer, dan mungkin Anda bisa saling berkirim email dengan mereka. Dan mereka mungkin bisa memberikan rekaman setelah jam 6.30 dan melihat jam berapa mereka naik atau semacamnya, mungkin.
Apakah polisi datang dan menanyakan banyak pertanyaan kepada Anda tentang melayani mereka dan siapa mereka? Saya sudah bicara dengan polisi, saya memberikan pernyataan saya, menandatanganinya, dan semuanya. Hal yang sama seperti yang saya ceritakan kepada Anda. Saya sedang bekerja, jadi saya tidak terlalu memperhatikan, dan saya benar-benar tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Tapi ayo, Keluar dari situ, semacam. itu pertanyaan saya berikutnya, Ken. Ketika kamu mengetahui apa yang terjadi setelahnya, apa yang kamu pikirkan? Itu benar-benar mengejutkan, karena ketika mereka akhirnya mendapatkan foto siapa orangnya, dan manajer saya menunjukkan fotonya kepada saya langsung sadar, oh, saya melayani pria itu. Saya tahu saya melayani pria itu di bar. Saya tahu apa yang saya sajikan kepadanya, seperti itu. Karena saya cukup ahli sebagai bartender. Pada saat itu saya sudah sekitar 20 tahun bekerja di sana, kurang lebih. Kamu ingat minumannya? Saya pernah jadi bartender selama 6 tahun, jadi saya paham maksudmu. Kamu ingat apa yang orang minum, karena itu seringkali mencerminkan karakter mereka, tahu kan? Sering kali. Tapi kurasa, maksudku, kaget juga, tapi aku bisa membayangkan itu sebenarnya tidak benar-benar terjadi di sini. Tidak. Ini bukan hal yang normal. Jelas, ini aneh. Seperti Elbow Key, itu tempat yang sangat menyenangkan, tenang, dan santai. Sepertinya tidak banyak kejahatan di sini. Ini tempat yang luar biasa. Sangat sedikit kejahatan. Biasanya, kalaupun ada, itu hanya kejahatan kecil. Seperti seseorang mengambil kotak di dermaga feri karena tidak ada yang mengambilnya. Atau hal-hal kecil seperti itu. Dan kita belum tahu apakah itu kejahatan, masih diselidiki. Memang begitu. Apakah kamu punya firasat ke arah tertentu? Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah ini memang terasa aneh. Karena garis waktu dan ceritanya tidak benar-benar cocok. Menurut saya, tidak. Saya juga mendapat kesan-kesan seperti itu. Saya menghargainya. Terima kasih banyak, Ken. Tidak masalah. Dan semoga sukses dengan pernikahannya malam ini. Saya tahu kamu akan sibuk. Terima kasih. Steve, terima kasih sudah memakai jasa kami. Ya, pasti akan ramai. Ada hampir 150 orang yang datang untuk pernikahan malam ini. Jadi terima kasih kepada Ken Sweeting yang sudah berbicara dengan saya tentang hal ini. Dia jelas cukup terkejut bahwa semua ini terjadi. Tempat ini begitu tenang dan indah. Ini adalah cerita yang orang-orang di sini tidak biasa dengar. Jadi di Abaco Inn, saya juga sempat berbicara dengan Steve dan Carly. Carly adalah putri Lynette. Dia datang jauh-jauh dari Michigan ke Bahama dan menempuh perjalanan dengan pesawat kecil dari Nassau ke Marsh Harbor, lalu dari Marsh Harbor naik feri ke sini, ke Elbow Key. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, dia pergi ke Abaco Inn. Kami naik bersama Carly dan Steve ke Abaco Inn dengan mobil golf mereka. Kami mengobrol sepanjang perjalanan. Dia sangat tegar, tapi aku bisa melihat rasa sakit di wajahnya, dan aku bisa mendengarnya dari suaranya. Dia benar-benar sedang berjuang menghadapi ini. Ini sangat-sangat sulit, karena dia, kamu tahu, sedang berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada ibunya. Dan besok, dan sekali lagi, hari ini tanggal 17 April, hari Jumat. Besok, sudah genap 2 minggu. Itu waktu yang lama, tanpa tahu A, di mana ibumu berada, dan B, apa yang orang-orang lakukan tentang hal itu. Jadi, kami ikut bersama mereka ke sana. Dan sebentar lagi, saya akan menunjukkan kepada Anda percakapan kami saat kami sampai di Abaco Inn. Mereka punya kesempatan untuk melihat-lihat. Kami juga menunjukkan kepada mereka beberapa hal yang sudah kami lihat di sana. Dan kami berbicara dengan mereka di dermaga, di mana kemungkinan besar ibu dan Brian-nya menambatkan perahu kecil mereka, dan untuk terakhir kalinya turun tangga ke perahu kecil itu, lalu menyusuri White Sound Channel menuju tempat mereka berlabuh. Tapi sebelum mereka melakukan itu hari ini, mereka masih sempat naik kembali ke atas Soulmate. Kapal itu masih berada di pelampung tambatannya. Kapal itu masih berada di Marsh Harbor, di dekat Kong Inn. Pada dasarnya, persis di sebelah Kong Inn. Dan penduduk lokal yang ramah memberi mereka tumpangan ke perairan dan membantu mereka naik ke kapal. Jadi, Carly dan Steve bisa naik ke kapal milik ibu mereka dan benar-benar melihat-lihat serta mengambil beberapa kenang-kenangan, barang-barang yang penting bagi Carly dari ibunya. Barang-barang milik ibunya. Dan aku hanya ingin bilang, mereka membagikan ini kepadaku, jadi aku tidak melanggar kepercayaan atau privasi siapapun. Mereka membagikan gambar dan video saat mereka naik ke kapal, turun ke bawah, dan mencari barang-barang. Silahkan lihat. Aku tahu sayang, aku tahu. Jadi begini,
Mereka menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk mencoba menemukan barang-barang yang, kamu tahu, penting dan berkesan dari ibunya Carly, Lynette. Dan biar aku kasih tahu, daftar barang yang Carly bilang bisa dia ambil dari bawah. Dia bilang dia mendapatkan kalung milik Lynette, dan itu huruf L untuk Lynette yang terbuat dari berlian. Dan sebenarnya, Carly bilang ibunya dulu sering memakainya. Jadi setidaknya dia senang karena kalung itu tertinggal, sehingga Carly bisa memilikinya. Sepertinya Lynette dulu sering memakai banyak bando, jadi Carly benar-benar menginginkan bando-bando itu. Hari ini dia bahkan memakai salah satu bando milik ibunya yang dia dapatkan dari kapal. Dan di salah satu foto, kamu bisa melihat Steve sedang memegang koleksi bando di tangannya. Dia juga, ini benar-benar membuat hatiku hancur. Dia menemukan sebuah bingkai foto di kapal yang sebenarnya telah dicat sendiri oleh Carly untuk ibunya. Jadi dia membawa kembali bingkai foto itu dan sebuah patung Buddha kecil. Karena ternyata Lynette sangat menyukai Buddha kecil itu, punya patung kecilnya. Jadi mereka juga membawa itu. Tapi tidak banyak, hanya kenang-kenangan penting yang sangat berarti bagi Carly. Jadi setelah mereka selesai di Summit, kembali ke daratan, mereka naik feri ke sini. Dan saat itulah aku bilang padamu, kami pergi ke Abaco Inn bersama mereka untuk pertama kalinya naik mobil golf itu. Dan kami punya kesempatan untuk membicarakan semua yang telah mereka pelajari sejak mereka tiba di sini. Karena sejujurnya, bagi mereka itu seperti melihat peta, mencoba mencari tahu di mana ini terjadi, seperti apa tempatnya. Aku tidak mengerti. Kamu tahu, itu tidak masuk akal. Dan semuanya jadi lebih masuk akal ketika kamu berjalan di sini, naik perahu, naik mobil golf, dan ketika kamu mencoba pergi dari titik A ke titik B di sekitar sini. Jadi, aku sempat berbicara dengan Carly dan Steve di dermaga tempat perahu kecil berlabuh. Aku sudah menunjukkan kepada mereka 2 dermaga tempat semua pelaut datang dengan perahu kecil mereka. Kamu menyebutnya tender. Jika kamu berada di perahu kecil, pergi ke kapal besar. Dan aku menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka tentang bagaimana hal ini telah mengubah hidup mereka. Silakan lihat. Jadi, beritahu aku pendapatmu sekarang setelah kamu tiba. Di sini, di Abaco Inn. Aku senang bisa mendapatkan beberapa jawaban. Dan aku senang bisa melihat beberapa rekaman video ibuku, momen-momen terakhirnya. Aku baru saja melihatnya di bar, dan berjalan turun ke tepi air. Tapi hanya itu saja. Apakah kamu sekarang lebih paham seluk-beluk tempat ini setelah kamu punya kesempatan untuk berjalan-jalan di area ini? Tempat mereka mungkin menambatkan perahu kecil mereka di sini, tepat di sana. Apakah kamu merasa lebih memahami semuanya sekarang setelah kamu berada di sini? Iya, aku sempat naik perahu dan mengikuti jejak mereka. Lalu melihat bar tempat mereka berada sebelum ke Abaco Inn dan bertanya di sana. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka bilang tidak ada yang datang dari utara, dari, sana. Ya. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh. Iya. Dan pada dasarnya airnya saat itu sedang pasang, tapi sepertinya airnya cukup dangkal sehingga mereka setidaknya bisa menyentuh dasar sesekali. Jadi itu yang membuatku bingung, kenapa dia tidak melompat ke dalam, karena dia cukup tinggi. Jadi aku benar-benar bingung kenapa dia tidak melompat pergi. Nah, kebingungan lainnya adalah kenapa mereka tidak mengikuti garis pantai. Kenapa mereka tidak pergi keluar tiang-tiang itu. Tiang-tiang itu ada di sana karena di situ lebih dalam. Jadi di luar tiang-tiang itu airnya lebih dangkal. Perahu kecil tidak harus berada di air yang dalam untuk beroperasi. Perahu ini sebenarnya bisa beroperasi dengan mudah di air yang kedalamannya kurang dari 2 kaki. Dia bisa saja jika dia jatuh keluar, ke kiri atau ke kanan, dia akan pergi keluar tiang-tiang ke sebelah kiri. Dia bisa saja tetap berada di luar tiang-tiang itu dan airnya hanya sedalam 2-3 kaki. Bahkan saat air pasang, bahkan dengan ombak. Ombak biasanya baru muncul setelah kamu melewati tiang terakhir itu. Disitulah anginnya mulai kencang, disitulah ombaknya mulai besar. Dia bisa saja mengikuti garis pantai ke kiri sepanjang jalan. Tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Iya. Apakah kamu punya pandangan yang berbeda tentang cerita Brian sejak kamu tiba di sini? Tidak, ceritanya sudah omong kosong sejak awal. Kami sudah merasa ada yang aneh sejak awal. Jadi melihatnya langsung hanya semakin memperkuat bahwa kecurigaan kami itu benar. Iya, kamu punya kesempatan untuk pergi ke Soulmate dan naik ke kapal ibumu. Bisa ceritakan tentang itu? Itu benar-benar sulit. Rasanya seperti dihantam kenyataan saat menyadari dia sudah tidak ada di sana. Aku merasa seolah-olah dia akan muncul dari balik sudut dan berkata, "Ada apa?" Tapi kenyataannya memang sulit. Aku punya beberapa barang miliknya. Aku punya bando miliknya. Aku juga punya kalung miliknya. Yang sedang kamu pakai itu? Iya. Dan aku punya bingkai foto yang aku buat untuk dia, yang aku lukis sendiri.
Dan aku punya sesuatu yang dia jahit, supaya aku bisa selalu mengingatnya. Bagaimana rasanya berada di atas kapal? Itu benar-benar sulit. Iya, aku menangis sepanjang waktu. Dan dalam perjalanan pulang. Terima kasih untuk orang-orang yang benar-benar memberi kami tumpangan, padahal kami tidak mengenal mereka. Mereka hanya berkata, "Hei, kalian butuh sesuatu?" Dan kami bilang, "Bolehkah kami menumpang perahu?" Dan mereka menawarkannya. Orang-orang Bahama termasuk orang paling ramah yang pernah kami temui. Mereka benar-benar baik. Saya harus bilang bahwa kami berada di situasi yang sama. Kami sering mendapat tumpangan dan banyak bantuan dari orang-orang di sini, dan mereka sangat bersedia untuk membantu. Ya, mereka semua berpikir hal yang sama persis. Mereka semua tahu ceritanya itu omong kosong dan dia orang yang buruk. Apa pendapatmu tentang anggapan bahwa dia pergi sehari setelah dia keluar? Menurutku, itu hanya menunjukkan seperti apa karakternya dan betapa penting pekerjaannya baginya. Bagaimana bisa kamu bilang, aku tidak akan pernah berhenti mencari dia, lalu pergi keesokan harinya dengan alasan akan membantu ibumu? Padahal kamu tahu ibumu sudah sakit cukup lama, jadi kenapa baru sekarang? Apakah ada sesuatu yang berubah bagimu setelah berada di sini? Sekarang kamu bisa berada di pulau ini, benar-benar menelusuri langkah-langkah terakhir saat Lina terakhir kali terlihat. Apakah ada sesuatu yang berubah atau pengetahuan baru yang kamu dapatkan sejak kamu berada di sini? Dia bilang mereka pergi jam 7.30, tapi ternyata mereka pergi jam 6.30, jadi sekitar jam 6.30-an. Dan melihat foto itu pada pukul 6.34 juga berbeda. Itu benar-benar seperti menandai waktu mereka berada di sini pada saat itu. Jadi ada 1 jam di sana, di mana sesuatu mungkin saja terjadi, atau mungkin juga tidak. Kita tidak tahu, dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita hanya tahu bahwa mereka benar-benar butuh 9 jam untuk mengapung dari sana menyeberangi perairan itu. Apa itu? 4 atau 5, 6 mil atau semacamnya. Yang menurut semua orang di sini, kalau anginnya bertiup 20 knot, dia di perahu karet, bahkan kalau dia bilang dia mendayung. Jadi kalau dia mendayung melawan angin, yang sebenarnya tidak masuk akal, kamu pasti mendayung ke arah sana. Seharusnya itu hanya butuh 2-3 jam maksimal. Jadi ada beberapa jam yang tidak jelas setidaknya. Ya, dan kenapa dia memindahkan kapalnya setelah dia menghilang? Itu juga yang aku pikirkan. Kalau kamu ingin dia kembali karena dia tersesat, dan seseorang menemukannya, lalu dia naik perahu. Kamu kembali ke tempat di mana kamu pikir perahumu akan berada, lalu ternyata perahunya sudah tidak ada. Kamu pasti bingung, "Hei, kemana perahuku?" Apa pendapatmu tentang informasi dari petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat yang bilang kalau dia tampak sangat khawatir soal mendapatkan perahu kecilnya kembali, tapi tidak bertanya berapa banyak kapal pencari yang dikerahkan, di mana pos komando pencarian, seperti bagaimana aku bisa ikut bergabung? Itu membuatnya terlihat seperti dia hanya ingin semuanya cepat selesai dan berlalu. Seperti, ya, dia rasanya waktu dia mengirim pesan ke aku, dia hanya ingin aku menerima kenyataan bahwa ibuku sudah tiada. Seperti, oh, kita akan melewati ini sayang. Seperti, apa maksudnya? Ibuku sudah tiada, dan ceritamu tidak masuk akal. Aku tidak akan langsung memihakmu hanya karena kamu ingin semuanya disembunyikan begitu saja. Apakah kamu sudah sempat bicara dengannya sama sekali? Belum, sejak kamu memberitahuku tentang itu. Dan apakah dia sudah mencoba menghubungimu, atau kamu sudah mencoba menghubunginya? Tidak. Dia menghubungiku beberapa kali. Dia mengirim pesan, menelpon, dan meninggalkan pesan suara. Tapi selain itu, aku belum membalasnya. Apa kamu berencana untuk membalasnya? Tidak. Kamu tidak tahu, kamu tidak mau bicara dengannya. Dengan fakta yang aku tahu, ceritanya, dan firasatku, jawabannya jelas tidak kan? Menurutmu, apa yang terjadi? Aku pikir dia melakukan sesuatu padanya dan menariknya masuk. Dia mungkin telah melakukan sesuatu padanya. Mereka sampai di perahu, lalu saat dia memindahkannya, mungkin dia membuangnya ke laut. Aku tidak tahu. Tapi pasti bukan hal yang baik. Kamu tidak percaya sepatah kata pun dari ceritanya. Ya, kita tahu dia memang menyeberang dengan mengapung. Itu satu-satunya bagian dari ceritanya yang kita tahu setengah benar. Dia memang menyeberang dengan perahu karet, dan entah bagaimana butuh 9 jam untuk menempuh 4 mil dalam angin 20 knot. Setiap kapten kapal yang sudah kami ajak bicara, setiap orang yang paham soal pelayaran yang sudah kami ajak bicara, semuanya bilang itu tidak masuk akal. Ada beberapa jam yang tidak jelas. Jam-jam apa itu? Kami tidak tahu. Baiklah. Terima kasih teman-teman. Pasti sangat menyakitkan bagi Carly mengetahui bahwa ibunya ada di luar sana, entah di mana. Mungkin masih ada di luar sana, tapi dia tidak tahu, tidak punya jawaban. Kamu tahu.
Aku merasa dia masih anak-anak. Dan dia juga satu-satunya anak dari ibunya. Tidak punya saudara kandung. Jadi dia dan Steve, pacarnya, benar-benar melakukan semua ini sendiri, kamu tahu. Ini sulit untuk aku lihat tadi malam. Seseorang lagi yang aku temui saat aku sedang berkeliling. Orangnya baik, dia dan ayahnya sering memancing di sini. Mereka duduk di sampingku. Kami sedang makan malam, dan kami berbicara dengan Ani. Dia bilang, semua orang membicarakan cerita ini. Semua orang membicarakannya. Dia bilang, kamu tahu, ada banyak hiu di luar sana. Beberapa orang bilang, lihat, mereka hampir tidak pernah menggigit. Hampir tidak pernah ada serangan. Yang terakhir terjadi bertahun-tahun lalu. Yang lain bilang ada banyak hiu macan dan hiu banteng kan? Hiu macan dan hiu banteng adalah hiu paling ganas di luar sana. Dan aku bilang, ya, tapi seberapa dekat dengan area-area ini kan? Di sini banyak sekali perahu dan orang-orang, kamu tahu, menjatuhkan jangkar. Mereka berenang dari kapal pesiar mereka dan segala macam. Dan kebanyakan orang bilang, tidak, mereka tidak pernah mengejar para perenang. Itu sangat jarang terjadi. Di sebelah sana, para nelayan datang jam 5.30 dan ada banyak sekali, tapi mungkin tidak di area yang satu ini. Lalu Jonathan yang duduk di sebelahku membagikan sebuah video kepadaku saat dia berada di atas kapal bersama seorang kapten lokal yang omong-omong mereka sangat jeli. Para kapten nelayan ini, orang-orang lokal, punya mata yang tajam sekali. Mata mereka seperti Steve Austin. Kapten nelayan ini bisa melihat seekor hiu macan dari kejauhan. Aku tidak tahu itu video apa. Aku menontonnya lama sekali, karena mereka hanya berlayar di atas air yang indah. Lalu kamu melihatnya. Kamu melihat hiu macan yang berada tepat di luar White Sound Channel. Itu adalah kanal yang keluar dari Abaco Inn. Itulah kanal yang harus dilewati Steve dan Lynette. Keluar, belok kiri, lalu ke selatan dan menuju kapal layar mereka, Soulmate. Kapal layar sepanjang 46 kaki. Dan itu hanya berjarak beberapa ribu yard saja dari sini. Bahkan mungkin tidak sampai 2.000. Mungkin di bawah 2.000 yard. Bahkan mungkin di bawah 1.500 yard. Jadi video yang akan kamu lihat ini diambil tepat di jalur itu, di area yang sama. Silakan lihat. Kamu lihat lampu sialan itu? Bro, itu hiu macan besar banget. Jadi kamu dengar itu kan? Itu hiu macan. Dan ukurannya juga cukup besar. Video itu yang paling penting direkam pada hari Senin 6 April. Itu adalah hari setelahnya. Kamu tahu, Brian terdampar di pantai setelah mengalami malam yang berbahaya, mengapung menuju Marsh Harbor. Dan menurut dia, Lynette telah jatuh ke laut. Jadi itulah ya, benda itu ada di luar sana pada hari Senin. Dan aku melihatnya saat videonya diputar. Aku hanya berpikir, ya Tuhan. Seperti rasanya agak aneh membayangkan ada begitu banyak pelaut dan perenang dan semua orang bersenang-senang di Sea of Abaco. Dan laut itu sangat dangkal, bahkan di bagian terdalamnya, dimanapun. Mungkin sekitar 15 kaki, tapi lebih sering hanya 10 kaki, tahu kan? Kamu bisa melihat dasar laut dimanapun kamu berada. Tidak ada kapal layar besar yang masuk ke sini. Mereka tidak akan bisa lewat, tahu kan? Lunas kapal mereka terlalu dalam. Kamu tahu, beberapa kapal itu, aku pernah di kapal layar yang kedalamannya 9 kaki. Kapal itu tidak akan bisa berlayar di Laut Abaco. Jadi, kamu akan melihat banyak kapal pancing rekreasi di sini. Dan juga banyak kapal layar. Tapi kamu tidak akan melihat kapal layar raksasa yang punya lunas sangat dalam untuk mencegah mereka terbalik. Tapi, kamu tahu, satu hal yang banyak orang katakan, dan aku juga sudah pernah bilang ini di episode lain, adalah kamu kemungkinan besar akan melihat mayat. Dan kamu nanti akan melihat videonya yang aku dapatkan, atau setidaknya foto yang aku ambil tentang penjaga pantai Amerika Serikat yang terbang dengan pola grid di seluruh area Laut Abaco, tempat Lynette kemungkinan hanyut. Dan kamu pasti sudah melihat mereka.
Mereka menggunakan sonar, mereka menggunakan drone, mereka menggunakan pesawat C-130. Mereka sudah melakukan semua itu kan? Dan kamu pasti sudah melihatnya, karena itu hampir seperti kolam dangkal kan? Itu seperti di antara bagian dangkal dan bagian dalam kolam maksudku. Kamu tahu, sekitar 2-4 kaki. 6, 10, dan di bagian terdalam dan jarang sekali saat pasang tertinggi 15 kaki. Jadi mereka merasa kalau Lynette ada di air itu, mereka pasti sudah melihatnya. Dan mereka sudah memeriksa setiap pantai di mana-mana. Mereka juga membawa anjing pelacak mayat ke tepi pantai. Tidak ada apa-apa, benar-benar tidak ada. Aku tidak tahu apakah kamu memperhatikan itu, tapi ada pelampung keselamatan di atas kapal Soulmate. Itu sebenarnya ada di kokpit, terbuka, dan dengan embusan angin kencang benda itu bisa saja terbang, tapi tetap ada di sana. Begitulah Brian meninggalkannya. Dan itu aneh. Maksudku, tidak ada yang tampak disimpan dengan benar. Semuanya terlihat sangat kacau di sana. Aku tahu bahwa polisi sudah beberapa kali naik ke kapal itu, dan mereka telah mengambil beberapa barang dari kapal itu. Mereka mengambil dayungnya. Mereka mengambil dayung yang digunakan Brian. Dia bilang dia kehilangan satu dayung, dan dia memberitahu teman-temannya bahwa dia punya satu lagi yang rusak, dayung yang rusak. Sama sekali tidak, dayung itu tidak rusak. Aku melihatnya sendiri. Aku melihat fotonya di Soulmate. Dia membawanya kembali ke atas Soulmate, dan itu adalah dayung yang utuh, teman-teman. Ya, memang ada pin di tengahnya, tapi dayung itu tidak rusak. Dan tidak ada dudukan untuk pin itu di perahu kecil yang mereka punya. Jadi, dayung-dayung itu tidak bisa digunakan sebagai dayung. Dayung-dayung itu akan digunakan sebagai dayung tangan. Dan sebenarnya, kamu akan mendengar, informasi yang diberikan Brian tentang bagaimana dia mendayung dan di mana dia mendayung. Kamu akan mendengarnya di episode besok, karena semuanya tidak masuk akal. Tidak ada yang masuk akal. Saat dia bilang dia mendayung dengan sangat keras, menurutku itu tidak masuk akal. Dan itu juga tidak masuk akal bagi banyak orang yang biasa berperahu dan mengikuti cerita ini. Satu hal lagi yang ingin aku ceritakan padamu, dan ini benar-benar membuat hatiku hancur, karena aku merasa kita baru saja memulai penyelidikan ini, dan ini benar-benar sebuah misteri. Para penyelidik penjaga pantai Amerika Serikat yang ada di sini datang dengan, kamu tahu, semacam versi kecil dari pesawat C-130. Dengan perlengkapan mereka, dengan anjing pelacak mayat mereka, dengan kandang-kandang dan semua, setiap perlengkapan, setiap peralatan yang mereka butuhkan untuk berada di sini. Dan mereka bekerja sangat keras selama mereka berada di sini. Dan itu juga sulit, karena mereka tidak punya perahu sendiri. Mereka harus bergantung pada orang Bahama untuk menjemput mereka, membawa mereka berkeliling, menunjukkan di mana letaknya sesuatu, dan mengantar kami ke pulau itu, Lubbers Corridor, supaya kami bisa membawa anjing ke sana untuk mencari. Dan itu benar-benar sulit, kamu tahu. Tapi mereka menghabiskan, menurutku, sekitar 4 hari di sini. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 3,5 hari. Dan mereka pergi hari ini. Maksudku, hanya itu yang bisa mereka lakukan, kan? Tapi pesawat mirip C-130 itu bukan C-130, tapi bentuknya mirip dan bagian belakangnya bisa dibuka. Mereka kembali ke Amerika. Itu tidak berarti penyelidikannya sudah selesai. Dan sebenarnya, seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, aku dengar langsung dari otoritas Bahama bahwa Brian masih dianggap sebagai tersangka. Tapi, tidak ada daluarsa untuk kasus pembunuhan di Amerika Serikat. Dan kamu bisa didakwa atas pembunuhan di Amerika Serikat meskipun sesuatu terjadi di luar negeri yang melibatkan warga negara Amerika Serikat. Jadi itu masih terus berlangsung. Dan penyelidikan masih terus berlangsung. Tapi sekarang mereka membawa penyelidikan itu kembali ke Amerika. Dan kami sedih melihat mereka pergi, karena aku merasa masih banyak hal yang mungkin perlu dilakukan. Tapi dengar, kamu mencari dimanapun kamu bisa. Dan kalau tidak menemukan apa-apa, ya memang tidak menemukan apa-apa. Ngomong-ngomong soal Amerika, Brian Hooker, kamu sudah tahu, dia pergi kembali ke Amerika Serikat sehari setelah, benar-benar keesokan harinya setelah dia dibebaskan dari penahanan. Dan aku mengerti, tidak banyak orang yang mau, tidak banyak orang yang ingin tinggal di negara asing jika mereka menjadi target penyelidikan kriminal. Tapi dia tidak punya paspor, jadi dia pasti harus mempercepat prosesnya. Dan aku tahu dia tidak punya paspor karena dia bilang paspornya, paspor Lynette, dan kunci cadangan untuk mesin listrik di perahu kecil semuanya jatuh ke laut di dalam tas tahan air. Ngomong-ngomong soal tas tahan air, aku sudah bilang sebelumnya, ukurannya sekitar 1,5 kaki kali 1 kaki dan warnanya hijau terang, besar, tapi belum pernah ditemukan dimanapun. Jadi aku tidak tahu kemana tas tahan air itu pergi. Tapi kamu tahu, alat pelampungnya malah ada di pantai sebelah.
Di samping perahu kecil Brian Hooker, sekitar 100 yard jauhnya. Jadi kenapa alat lampunya tidak ikut terbawa ya? Itu untuk episode lain. Bagaimanapun juga, dia bilang saat meninggalkan negara ini bahwa dia akan mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Dan saya bisa memberitahu Anda bahwa kami mendapat informasi dari pihak penegak hukum bahwa dia memang berada di Sacramento. Dia pergi jauh-jauh ke Sacramento, tempat ibunya, Rita Ward, tinggal. Saya ingin mengingatkan Anda tentang sesuatu yang pernah dikatakan Rita Ward kepada News Nation. Dia berkata, kutip, Brian akan terus mencari Lynette. Dan dia berbicara dengan anak-anaknya melalui telepon sesering mungkin dan berharap bisa segera bertemu mereka. Dia tidak sedang mencari, setidaknya tidak di sini. Dia jelas tidak mencari di sini. Dan sejauh yang kami tahu, kami bahkan tidak tahu apakah dia pernah naik perahu pencari kapanpun. Kami hanya tahu bahwa petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan memberitahu kami bahwa dia lebih khawatir tentang bagaimana cara mendapatkan kembali perahu kecilnya dan tidak bertanya, seperti, "Di mana kamu tahu? Di mana pusat komando pencarian? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Berapa banyak perahu yang kalian kerahkan di luar sana?" Tidak ada pertanyaan sama sekali tentang perkembangan atau, kamu tahu, logistik pencarian dan bagaimana dia bisa ikut serta. Dia sama sekali tidak bertanya. Dia hanya berkata, bagaimana cara saya mendapatkan kembali perahu kecil saya? Tapi aku juga bisa mengerti itu. Aku akan sedikit memaklumi hal ini dengan mengatakan, jika kamu adalah seorang pelaut di kapal layar dan kamu melempar jangkar, kamu tidak bisa berjalan ke daratan. Kamu harus punya perahu kecil. Kamu harus punya perahu yang lebih kecil, seperti perahu kecil atau tender. Kamu tahu, semacam tender. Jadi, fakta bahwa dia meminta tender ya, itu masuk akal. Ini keadaan darurat. Kamu harus punya satu, atau kamu tetap di kapal. Kamu terjebak di kapal. Tapi anehnya, saat meminta tender, dia tidak juga menanyakan soal logistik dan mencari istrinya. Dan semua ini terjadi hanya beberapa jam setelah dia terdampar di pantai. Dan aku akan mengingatkanmu tentang apa yang ada di pikiran Brian Hooker karena dia terekam mengatakan hal berikut. Aku di Bahama sampai aku mendapatkan istriku kembali. Aku membatalkan semuanya. Kami seharusnya pulang, aku akan memperbarui visaku. Aku hanya tahu kalau aku benci kapal ini. Dan kalau dia tidak kembali, aku tidak akan pernah naik kapal sialan ini lagi. Aku akan menjual kapal brengsek ini. Tapi dia tidak tinggal di sini. Dia pergi dengan sangat cepat. Dan sejauh yang kami tahu, dia tidak banyak melakukan pencarian. Dia memang bertanya pada beberapa orang, kamu punya kapal? Apakah ada yang punya kapal? Tapi dia tidak pernah menindaklanjutinya. Dan sejauh yang kami tahu, kami tidak tahu apakah dia benar-benar punya waktu, karena itu hanya 4 hari. Termasuk hari ketika dia terdampar di pantai sebelum dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan. Dan setelah dia keluar dari tahanan, tidak ada pencarian juga karena dia sudah pergi. Jadi itulah informasinya dari Hopetown di Elbow Key, Kepulauan Abaco di Bahama. Aku tahu namanya panjang, tapi sungguh ini tempat yang luar biasa untuk dikunjungi. Hanya saja, ini adalah kisah yang sangat sedih di tempat yang begitu menyenangkan. Kamu tahu? Tapi aku memang ada beberapa hal menarik lagi. Aku sudah bicara dengan satu orang yang paling lama bersama Brian setelah dia terdampar di pantai. Dan biar aku bilang begini, hal-hal yang Brian katakan padanya tidak sama dengan yang Brian ceritakan pada teman-temannya. Semua itu akan segera hadir, jadi pastikan kamu subscribe dan beri like kalau bisa. Itu benar-benar membantu kami, dan aku sangat menghargainya. Serius, kamu bahkan nggak tahu seberapa besar artinya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan, terima kasih banyak sudah menonton, dan ingat, kebenaran itu bukan sekadar serius. Ini benar-benar sangat serius.